Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habila Roshidan Nur Akbar dengan NIM 230111783. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Baiklah, langsung saja. Soal pertama itu jelaskan konsep tata kelola kehutanan dan kaitkan dengan prinsip pembangunan keberlanjutan. Berikan contoh implementasinya di Indonesia. Nah, menurut saya tata kelola kehutanan itu adalah cara kita mengolah hutan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta pihak lain sehingga hutan itu masih tetap bermanfaat dan tetap terjaga. Nah, kaitannya dengan pembangunan keberlanjutan adalah hutan tersebut harus kita perhatikan dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, sehingga hutan itu tetap masih terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk masa depan yang akan datang. Nah, salah satu contoh yang ada di Indonesia itu yang pertama adalah program perhutanan sosial, yang dimana masyarakat itu diberikan hak oleh pemerintah untuk mengelola hutan tersebut dengan sebaik mungkin. Yang kedua itu ada reboisasi, yang dimana apabila pohon tersebut ditebang, maka kita akan penanaman kembali agar hutan tersebut bisa berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu ada tebang pilih, yang dimana tidak semua pohon itu bisa kita tebang. Kita tuh menebang pohon yang bisa kita manfaatkan tetapi sesuai dengan pilihan. Nah, yang keempat itu ada larangan pembukaan hutan baru. Baik, lanjut soal yang kedua, yaitu analisis peran aktor-aktor utama dalam tata kelola kehutanan dan bagaimana interaksi antara aktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan. Nah, dalam pengelolaan hutan ada 4 aktor. Yang pertama, pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM. Nah, pemerintah itu membuat kebijakan dan aturan dan juga mengawasi pengelolaan kehutanan. Yang kedua itu ada pihak swasta, yang dimana fungsi itu mengolah hutan untuk usaha dan harus mengikuti aturan dan menjaga lingkungan. Yang ketiga itu ada masyarakat, yang dimana masyarakat ini berfungsi untuk memanfaatkan dan menjaga hutan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dan yang terakhir itu adalah LSM, yang dimana fungsi itu adalah untuk mengawasi kebijakan dan membantu masyarakat dan lingkungan. Nah, 4 pihak tersebut harus saling bekerja sama dengan baik. Apabila 4 aktor tersebut bekerja sama dengan baik, maka hutan itu terjaga, konflik berkurang, dan kesejahteraan meningkat. Namun, apabila hubungan mereka tidak baik, maka itu ada terjadi konflik, hutan rusak, dan masyarakat pun dapat dirugikan. Langsung saja kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan dan jelaskan penyebab, dampak, serta strategi penyelesaian menggunakan pendekatan kebijakan publik. Konflik tenurial dalam sektor kehutanan adalah masalah yang terjadi karena adanya perebutan atau ketidakjelasan hak atas lahan hutan. Nah, konflik ini muncul karena banyak pihak yang merasa memiliki atau berhak suatu wilayah hutan, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Nah, adapun penyebab utama konflik tenurial antara lain, yang pertama itu ada batas wilayah hutan yang tidak jelas. Yang kedua, terjadi tumpang tindih izin antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang ketiga, ada hak masyarakat adat yang belum diakui secara penuh. Dan yang keempat, masuknya perusahaan ke wilayah yang sudah lama dikelola masyarakat. Nah, dampak dari konflik ini cukup serius, seperti terjadinya konflik sosial atau bentrokan antar pihak. Yang kedua, kerusakan hutan karena tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, masyarakat kehilangan sumber kehidupan. Dan yang keempat, timbul ketidakadilan bagi pihak tertentu. Nah,
bagaimana cara menyelesaikan konflik tutorial dalam kebijakan publik yang tepat dan adil. Nah, yang pertama itu memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Yang kedua, melakukan mediasi atau musyawarah antara pihak yang berkonflik. Yang ketiga itu memperbaiki kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih. Yang keempat adalah melaksanakan program perhutanan sosial, dan yang terakhir adalah melakukan pemetaan lahan secara jelas dan pasti. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.